Wahyu 21 ayat 5 sampai 8. Bersama-sama, 2, 3. Ia yang duduk di atas tata itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Lalu firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Namun orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh-bunuh, orang-orang yang berbuat cabul, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Mari kita menundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami memohon kiranya Tuhan boleh memberikan anugerah dan belas kasihan-Mu kepada setiap kami. Kiranya kami boleh semakin melihat betapa indahnya Tuhan. Dan kami boleh melihat realita kehidupan kami. Di bawah terang firman Tuhan, selidikilah kami. Benahilah kami. Janganlah tinggalkan kami. Tuntunlah kami di jalan yang benar. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Saudara, pelacur besar Babel telah jatuh. Binatang buas dan nabi palsunya telah dilemparkan ke dalam lautan api. Dan kemudian setan, si naga merah padam, juga dilemparkan ke dalam lautan api bersama dengan maut dan kerajaan maut. Bahkan laut, simbol daripada kekacauan dan kejahatan itu sudah tidak ada lagi. Dan sekarang akhir sejarah telah tiba. Dan di sini, di akhir ini, Yohanes dan para pembacanya berhadapan langsung dengan Tuhan sendiri. Di ayat yang kelima dikatakan, "Dan ia yang duduk di atas tata itu berkata." Selalu dalam kitab Wahyu Tuhan sendiri berbicara secara langsung 2 kali. Hanya 2 kali, yaitu di pasal 1 dan di pasal ini yang sudah terakhir, penutupan daripada sejarah. Pasal 1 Tuhan pun berbicara secara langsung, di bagian akhir pun Tuhan berbicara secara langsung. Dan pertama kali di awal kitab Wahyu adalah Tuhan berkata, "Akulah Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang." Nanti yang akan datang ini tiba-tiba hilang di tengah jalan, karena sudah datang. "Yang maha kuasa." Dan sekarang yang kedua, di akhir sejarah, penutupan daripada sejarah ini, kita sekali lagi berhadapan dengan Tuhan yang berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Tuliskanlah, Yohanes, tuliskanlah. Karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Maka dengan demikian Wahyu menegaskan satu hal yang penting. Setiap jiwa harus berhadapan dengan Tuhan. Sudah tidak ada lagi yang menghalangi. Manusia pun tidak bisa menghindarinya. Berhadapan dengan Tuhan sendiri. Muka dengan muka. Wajah Tuhan ada di depan. Sepanjang hidup kita mungkin kita tergoda untuk menghindari perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi pada akhirnya kita semua harus berhadapan dengan Dia yang duduk di atas tahta. Jikalau kita yang ada berasal dari Dia, kita diciptakan oleh Dia, dan kita akan kembali kepada Dia. Bukankah kebutuhan terbesar kita adalah mengenal Dia? Berasal dari Dia. Akhirnya kembali kepada Dia. Bukankah ini adalah waktunya di mana kita punya kesempatan besar untuk mengenal Dia? Karena kita daripadanya berasal dan akan kita menuju ke sana, kepada Dia. Dan perikop hari ini menyatakan bahwa Allah adalah Allah kebenaran. Tuhan adalah
Allah kehidupan. Tuhan adalah Allah keadilan. Dan dia menyatakan tujuan akhirnya, yaitu lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Kita coba lihat yang pertama, yang Tuhan nyatakan berkenaan dengan dirinya. Yang pertama, Tuhan adalah Allah kebenaran. Kebenaran dari pesan Yohanes itu begitu sangat penting bagi pembaca abad pertama. Pembaca mula-mula. Sepanjang kitab Wahyu mereka didorong untuk bertahan di dalam penderitaan dan penganiayaan. Bahkan akan penganiayaan yang akan datang yang semakin hebat, yang mematikan. Pada saat itu belum datang Kaisar Domitianus yang dengan hebatnya menindas. Tetapi setelah Yohanes menuliskan hal ini mempersiapkan orang Kristen akan penganiayaan yang akan datang. Mereka sudah siap karena mereka baca surat Yohanes ini diputar ke gereja-gereja. Akhirnya orang Kristen telah siap. Saudara tahu kejadian tahun 70 Masehi, Jenderal Titus merobohkan bait suci dari batu yang numpuk itu, kemudian keluar emas dirobohkan semua. Dan ini sesuai dengan nubuatan Tuhan Yesus. Gak ada batu yang lain itu saling tumpuk, tapi semua akan diratakan. Akhirnya digenapi kan ya. Saudara tahu dari antara semua orang Israel ini, kan ada dua agama yang besar pada saat itu, agama Yahudi dan agama Kristen. Perhatikan ya. Mereka sama-sama tinggal di diaspora setelah sudah diserbu kan. Mereka pencar kan lari. Mereka tinggal di diaspora. Orang Yahudi banyak yang mati. Orang Kristen bagaimana? Selamat. Gak ada yang mati. Kenapa? Percaya apa yang Yesus katakan. Bukan sekedar, oh itu informasi ya. Tapi informasi itu benar atau enggak ya? Enggak. Saya percaya karena dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan perkataannya benar. Saya percaya kepadanya. Dan orang Kristen diselamatkan dari tahun 70 Masehi. Ketika saya melihat sejarah seperti ini, hati saya gentar dan takut akan Tuhan. Melihat betapa besarnya Tuhan. Dan sungguh bahagia orang yang beriman kepadanya. Langkahnya dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Maka ketika Yohanes menyampaikan kitab Wahyu ini, beberapa dari mereka dipersiapkan. Bahkan mereka rela mengorbankan nyawa mereka sendiri. Mengapa? Karena mereka tidak mau menyangkal Yesus. Mereka menolak untuk tunduk kepada penyembahan kaisar pada saat itu. Saya tidak mau menyembah kaisar karena Yesuslah kaisar kami. Saudara, Antipas telah mati di Pergamus. Yohanes sudah sampaikan. Dan Yohanes melihat lebih banyak lagi martir dalam penglihatannya yang akan datang dan dia sampaikan kepada gereja-gerejanya. Dan betapa mirisnya kalau mereka mengalami penderitaan besar hanya karena kesalahpahaman. Oh, saya salah paham. Oh, ini tidak benar. Oh, ini hanyalah praduga. Ini ternyata saya salah baca. Maka nasib gereja itu betapa tragis ya. Karena bersandar pada apa yang tidak pasti dan tidak benar. Belum tentu benar lah. Pakai kata mungkin yang sering kali kita pakai sekarang. Mungkin gitu ya. Yang sering kali muncul pada zaman sekarang. Saat ini saudara ada teroris yang rela mati bukan? Bahkan mereka membunuh orang lain. Dengan pesawat tabrakin ke gedung yang tinggi. Runtuh semuanya ya. Kenapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka percaya Allah akan memberikan mereka surga. Dan mungkin berserta dengan bidadarinya. Tapi apa yang mereka perjuangkan adalah sesuatu yang salah. Lalu bagaimana orang Kristen tahu apa yang mereka percayai adalah benar? Kita tahu itu benar dari mana? Jawabannya datang daripada firman Tuhan itu sendiri. Tuhan berkata kepada Yohanes, tuliskanlah. Karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Sudah terbukti di tahun 70. Dan sekarang Tuhan yang sama berbicara kepada Yohanes untuk disampaikan kepada gereja Tuhan. Catat perkataan ini. Benar. Perkataan ini dapat dipercaya. Saudara perhatikan di sini Tuhan sendiri yang bersaksi tentang kebenaran firman-Nya. Mengapa?
Karena Allah tidak mungkin berdusta, Ibrani 6 ayat 18. Allah tidak mungkin berdusta, Ibrani 6 ayat 18. Berbeda dengan Tuhan, setan, iblis adalah bapa segala dusta. Berbeda, bertolak belakang. Sifat Allah mengharuskan dia setia pada janji-janjinya. Artinya, dia akan menepati janji-janjinya. Paulus berkata, ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Bukan hanya kepada Yohanes Allah berbicara sebenarnya. Tapi sekarang pun Tuhan berbicara kepada kita. Bagaimana caranya? Melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya. Firman yang kita baca, firman yang kita dengar, firman yang dikhotbahkan. Akhirnya kita mengenal kebenaran Alkitab melalui firman itu sendiri. Saat Allah sedang berbicara langsung kepada kita, sama sebagaimana Yohanes di Pulau Patmos, Tuhan berbicara kepada dia. Saudara, mengapa kita menerima Alkitab sebagai kebenaran? Pengakuan iman Westminster 1.5 juga mengatakan, mencatat banyak alasannya. Alkitab memiliki keindahan surgawi dalam isinya. Alkitab memiliki keindahan surgawi dalam isinya. Ajarannya sangat efektif. Bahasanya begitu agung. Setiap bagiannya selaras satu dengan yang lain. Dan yang paling penting, Alkitab menyingkapkan satu-satunya jalan keselamatan manusia. Bukan hanya itu, ada banyak hal lain yang tidak tertandingi. Semua ini menegaskan bahwa Alkitab adalah kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Saudara, kalau misalkan ada orang ngomong bahwa ini Alkitab diwahyukan oleh Tuhan dalam satu zaman, satu periode, satu orang, maka saudara patut beri tanda tanya besar. Beri tanda tanya besar. Kita coba lihat Alkitab. Alkitab berapa ribu tahun? Ribuan tahun. Ribuan tahun. Lalu berapa orang yang tulis? Kira-kira 40-an orang tulis. Latar belakangnya apa? Macam-macam. Ada gembala, ada raja, kaum bangsawan, rakyat biasa, dokter, nelayan. Orang yang beragam, berbeda-beda. Tetapi dari Kejadian sampai kitab Wahyu ada benang merah. Kenapa ada benang-benang merah? Karena Tuhan yang menyatakan dan menyampaikannya kepada mereka. Dan Tuhan memakai mereka di dalam penulisan kitab suci. Dan semua ini menegaskan bahwa Alkitab adalah kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Kalau satu zaman, satu periode waktu patut dipertanyakan. Tapi ketika ini melewati zaman dan semuanya sinkron, kita patut kagum akan firman Tuhan. Tapi apa yang membuat kita benar-benar yakin bahwa Alkitab adalah kebenaran? Pengakuan Westminster menjawab, keyakinan penuh kita datang dari Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Mulai ingat ya lagu yang tadi kita nyanyikan ya. Dia bersaksi melalui firman-Nya. Tuhan menyingkapkan kebenarannya melalui firman itu sendiri. Ketika Roh Kudus mengaplikasikannya dalam hati kita, maka kita mengetahui dan mengenali kebenaran firman Tuhan. Roh kebenaran berdiam dan bekerja dalamku, memberi sinar cahaya agarku mengenalmu. Penuhlah. Betapa indahnya lagu ini ya. Doktrinnya kuat, kental. Sesuai dengan firman Tuhan. Yohanes menulis dalam Wahyu 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas tata itu berkata, perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Dan itulah alasannya. Yohanes menulis kitab Wahyu agar orang percaya yang dianiaya menerima kebenaran Allah. Bukan tipuan atau dusta. Atau sesuatu yang tidak dapat dipegang. Tetapi kebenaran Allah. Sama seperti mereka di zaman Yohanes, sebenarnya kita juga saudara
membutuhkannya sekarang. Di tengah penderitaan, di tengah godaan dunia, kita butuh firman yang benar. Kalau ngelihat realita di sekitar kita, seringkali kita hilang harapan. Kayaknya nggak mungkin. Misalkan ya, bukan istri saya sih. Misalkan saudara mengatakan, ya berharap bukan saudara juga ya. Saudara mengatakan, aduh pasangan gue kayaknya nggak bisa berubah deh. Bohot gitu ya. Mungkin jangan sampai ya itu sama saudara ya. Atau mengatakan, aduh anak saya nggak pasti nih kok sini, masa depan nggak jelas, kok kayaknya gagal ya. Wah, terus itu hal yang menyusahkan hati memang kan ya, apalagi ngeliat anak. Atau ketika ngeliat, aduh dunia kita ini ya bagaimana mau jadi apa ya, perang dunia ketiga mungkin aja agak bisa mulai ya. Atau terus ngeliat, coba lihat di pemerintahan di Indonesia, wah waktu pemilu mereka bersuara anti korupsi, sudah menjabat, aduh ya ampun korupsinya makin gede. Itu membuat apa ya, kayak udah nggak ada harapan deh. Udah kena pukul berkali-kali, nggak mungkin deh ada yang benar, nggak pastilah bisa datang yang benar. Membuat kita akhirnya kayak nggak ada pengharapan. Presiden yang terpilih pun kemudian yang kita harapkan akan melawan dan menentang semuanya dengan kekuatannya. Tapi kok kayaknya susah banget gitu ya. Kalau ngeliat korupsi coba, ya yang minyak kan lagi belakangan paling kenceng ya beritanya ya. Saya dapat berita begini, dibandingkan penjualan minyak di Indonesia sama di Malaysia. Pertamax di Indonesia belasan ribu, sedangkan Malaysia kalau nggak salah cuman 9.000 kah atau 8.000 atau 7.000 sekitar gitu 1 liter. Nah lalu tetapi Malaysia untung ratusan 100 lebih triliun ya, apa puluhan triliun lah. Tetapi Indonesia kalau nggak salah 100 sampai 200-an triliun minus. Coba, sudah lebih mahal tetapi minus. Sedangkan sini lebih murah tapi untung. Kok bisa begitu? Kalau ngelihat dunia kadang kita putus harapan, saudara. Menangisi negara, ini kapan Indonesia bisa baik? Kalau begini terus, bagaimana nanti anak-anak? Bagaimana pendidikan di sana? Bagaimana kedokteran di sana? Bagaimana orang kalau mau bangun usaha di sana? Wah, itu benar-benar kayak nggak ada harapan. Terus kemudian kita dengar investor tarik sahamnya, tarik. Terus kemudian nanti diperkirakan Indonesia ekonominya lesu. Saudara, Tuhan tidak hanya menyatakan firman-Nya dengan berkata langsung, tapi dia juga menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa dalam kitab Wahyu itu telah terjadi. Tuhan menyampaikan, menyatakan, membukakan kepada kita realita kejahatan itu di hadapan kita. Karena Tuhan mau menyatakan kebenarannya. Tapi pekerjaan iblis adalah menutupnya. Atau kalaupun kamu buka, jangan ada harapan. Putar-putar saja di dalam padang gurun dunia ini, tapi tanpa ada arah dan tujuan. 40 tahun lamanya putar-putar aja. Kalaupun saudara orang Kristen sekalipun dibuat oleh iblis. Saudara, di tengah penderitaan, di tengah godaan dunia, kita butuh firman yang benar. Firman yang benar. Tuhan tidak hanya menyampaikan firman-Nya dengan berkata langsung, tapi juga Tuhan menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa dalam kitab Wahyu itu telah terjadi. Dalam ayat 6 Tuhan berkata, semuanya telah terjadi. Ini di akhir daripada sejarah. Perhatikan ini saudara, Allah berdiri di ujung sejarah. Dia berbicara kepada Yohanes di tengah-tengah sejarah pada saat itu kan, 2000 tahun yang lalu ya, di Pulau Patmos. Itu di tengah-tengah sejarah. Tapi Tuhan berbicara mengenai akhir sejarah. Untuk apa? Untuk menyatakan masa depan yang sudah pasti. Masa depan ini pasti. Bagi Allah semuanya sudah genap. Sejarah berjalan sesuai dengan rencananya. Dan inilah kepastian firman Tuhan. Maka dikatakan semuanya telah jadi.
Tuhan bukan hanya menyatakan kebenaran firman-Nya. Tuhan bukan hanya menggenapi janji-janjinya. Tapi Tuhan juga menyatakan siapa dirinya. Dia juga katakan, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Apa artinya ini, saudara? Saudara mungkin pernah mendengarkan ini sebelum-sebelumnya, karena kita pernah membahas ini di pasal yang ke-1. Alfa adalah huruf pertama dari abjad Yunani ya. Alfabet Yunani. Omega adalah huruf terakhir. Dan ketika Tuhan berkata, akulah Alfa dan Omega, Dia sedang berbicara tentang keberadaannya yang kekal. Bukan hanya sekedar Alfa dan Omega, bahkan Dia pun ada di antaranya. Alfa, beta, gamma, dan terus sampai Omega. Dia adalah pencipta. Dia yang menjadikan segala sesuatu ada. Dia juga yang menghakimi. Dia akan yang membawa segala sesuatu pada akhirnya. Dia berdaulat atas segala sesuatu. Dan ingat ini saudara, Dia bisa memastikan akhir. Akhir ini pasti terjadi dan sudah terjadi, Tuhan katakan. Karena Dia adalah Tuhan sejak semula. Dia tetap berdaulat dalam setiap momen-momen sejarah. Sebagai Alfa dan Omega. Dia berkuasa penuh atas segala sesuatu di antaranya. Karena Tuhan berdaulat. Karena Tuhan berdaulat, kita bisa yakin akan kebenaran firman-Nya. Coba kalau Dia bukan Tuhan yang berdaulat, apakah saudara bisa yakin akan firman Tuhan? Tidak bisa. Karena Dia berdaulat, maka kita yakin akan firman-Nya yang berdaulat. Bisa mengetahui kebenaran firman Tuhan itu adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan jalan keselamatan dan kehidupan kekal. Firman Tuhan menuntun kita kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus menuntun kita kepada Bapa. Menuju hidup yang kekal dikatakan oleh Kristus. Dan Roh-Nya bekerja. Dan firman-Nya boleh menyatakan siapakah Kristus. Saudara, Tuhan bisa dipercaya. Dia kekal dan berdaulat atas segala sesuatu. Umat-Nya yang menderita karena iman tidak dibiarkan sendiri. Mereka dihibur dengan kepastian. Iman mereka tidak akan sia-sia. Sandar, sandar, sandar tentu kuat teguh. Sandar pada siapa? Sandar pada lengan yang kekal. Karunia besar diberi olehnya gitu ya. Hilang takutku, hilang takut, hilang cemas. Sandar pada lengan yang kekal. Karena Dia berdaulat, karena Dia kekal, kita bisa bersandar penuh kepada Dia. Alfa dan Omega. Dan Dia hadir di setiap momen-momen kehidupan dan dalam sejarah. Mereka dihibur dengan kepastian. Sekali lagi, iman. Iman orang percaya tidak akan sia-sia. Tuhan adalah kebenaran. Yang kedua, Tuhan adalah kehidupan. Tuhan yang berdiri di akhir dunia itu bukan hanya penyampai kebenaran, tapi Dia juga adalah pemberi kehidupan. Kalau sekedar dinyatakan, nih realita kejahatan, sekedar dinyatakan nih realita apa, tapi kita tidak melihat apa yang baik daripada Tuhan, itu pun bukan kebenaran ya. Kita dinyatakan siapakah Dia. Dia bukan hanya memperlihatkan kita realita kejahatan, tapi Dia pun menyatakan kepada kita suatu realita kemenangan atas kejahatan. Dia adalah pemberi kehidupan. Dia berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Ketika menyatakan hal ini adalah ada pertumbuhan, ada kehidupan, ada kesegaran, ada kehijauan, ada sinar matahari ketika di tengah-tengah kedinginan. Di dalam kekeringan ada bunga mulai mekar. Saudara ketika melihat itu apa yang muncul dalam hati kita? Wah, indahnya bunga ini. Padahal sekeliling itu salju. Ya baru dialami mungkin tadi malam atau tadi pagi ya.
Wah, indahnya sudah mulai mekar ini di rumah sana yang warna pink itu sudah muncul bunga plumnya. Betapa indahnya. Tuhan memberikan kehidupan, Dia pemberi kehidupan. Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Saudara, manusia telah gagal. Berulang kali manusia mencoba menciptakan dunia yang baru. Berusaha memilih pemimpin yang baru. Berusaha dengan pendidikan yang terus coba diubahkan, tetapi begitu sulitnya mengalami kegagalan dan kegagalan. Awalnya mau berusaha pun dengan sekuat tenaga, tetapi kemudian dimakan oleh kejahatan sistem dunia. Sejarah mencatat kegagalan pendidikan. Sejarah mencatat bagaimana dengan hukum? Gak cukup. Bagaimana dengan program perdamaian? Gak bertahan. Sebentar. Pecah, kemudian perang. Bagaimana lingkungan yang direkayasa? Tetap rusak. Banjir tetap datang ke Jakarta. Dengan rencana-rencana idenya yang brilian. Tetapi manusia tidak bisa mencegah segala sesuatunya. Kenapa semua usaha ini gagal? Karena dosa telah merusak segalanya. Karena dosa telah merusak segalanya. Bahkan ketika lihat berita satu, ingin menangis ngeliat Indonesia. Seketika, Tuhan, kayaknya gak ada harapan ya. Tuhan gimana ya? Karena dosa telah merusak segalanya. Bahkan saudara, ini sejak kejatuhan manusia. Kehidupan penuh dengan cacat. Siapa yang sanggup? Maka kemudian kan dari melihat kejahatan itu orang akan, udah dah saya nggak mungkin. Ya saya menjadi orang yang burung unta masukin ke dalam pasir saja gitu ya. Padahal singa siap menerkam. Nggak bisa seperti itu. Mungkin ada juga saudara yang kemudian, wah saya akan bangun, saya akan lawan. Dan berusaha dengan kekuatannya sendiri. Dan akhirnya terpukul. Entah menjadi orang Farisi, memunculkan dengan kehebatannya karena ini ada orang pengikut banyak, atau kemudian jadi kapok. Jadi bagaimana? Siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup untuk memulihkan segala sesuatu? Dan itu jawabannya, hanya Allah yang sanggup. Dia saja yang bisa memperbaharui segala sesuatu, bukan manusia, bukan sistem dunia. Dan bagaimana Allah melakukannya? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana Tuhan bisa menjadikan segala sesuatu baru? Firman Tuhan katakan melalui Roh-Nya. Dia bekerja di dalam hati mereka yang percaya kepada Yesus. Itulah janji firman Tuhan. Paulus menulis, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Inilah karya Allah Tritunggal. Bukan sekedar perbaikan, bukan. Tetapi pembaruan total. Maka dengan menggunakan istilah kelahiran baru. Dibangkitkan yang mati. Yang di lembah itu dilihat oleh Yehezkiel tulang belulang. Tapi kemudian ketika angin itu datang, bicara mengenai Allah Roh Kudus. Kemudian tulang belulang itu terbentuklah manusia yang hidup. Dan itu digenapi ketika Kristus datang. Dan terus di zaman anugerah ini, manusia beroleh anugerah dan belas kasihan Tuhan, mendapatkan kelahiran baru. Bukan sekedar perbaikan kecil, tapi pembaruan total Tuhan adakan. Mari kita sama-sama baca 2 Korintus 5 ayat 17 dan kita hafalkan, munculkan dari PowerPoint saja. 2 Korintus 5 ayat 17. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kehidupan lama sudah berakhir. Dosa tidak lagi berkuasa. Kelahiran baru telah terjadi. Sebelumnya tidak bisa lepas. Dosa datang lagi. Saudara berusaha dengan kekuatan saudara sendiri pun tidak bisa lepas. Datang lagi dosa itu. Kecuali Tuhan adakan pembaruan total.
barulah saudara dilepaskan dari kuasa dosa. Dan itu melegakan, menyejukkan, memberikan damai sejahtera. Dosa tidak lagi berkuasa, kelahiran baru telah terjadi, hidup baru dimulai. Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kuasa Allah. Dan kemudian, untuk apa hidup baru ini? Untuk apa hidup baru ini? Untuk kemurnian, kekudusan. Untuk apa hidup baru ini? Untuk kebenaran. Untuk apa hidup baru ini? Untuk kasih. Semakin dinyatakan. Apa yang Allah lakukan sekarang, saudara? Dia bekerja dalam umatnya, tetapi ini baru permulaan. Akan tiba waktunya. Apa yang sekarang terbatas akan semakin diperluas kepada segala sesuatu. Tadinya kecil, Tuhan jadikan semakin besar. Tuhan munculkan lewat perumpamaan-perumpamaan mengenai kerajaan Allah. Bagaikan ragi dalam adonan, dikatakan. Dari yang kecil terus semakin memekar, semakin membesar. Saudara pernah lihat bagaimana Apple, Disney, dan yang lain sebelumnya enggak ya? Saudara lihat, dulu ini Apple lu kayak di sana, saudara. Google ya dipakai tempat itu. Amazon di sana. Harley di sana. Disney juga pakai tempat yang seperti itu. Coba lihat yang kalau sekarang bagaimana? Apalagi saudara melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kerajaan Allah yang telah didatangkan. Dan sekarang semakin diperluas agar kehendak Allah jadi di bumi ini seperti di surga. Ketika Tuhan sudah memperlihatkan kita akan akhirnya saudara hidup itu bukan dengan ketakutan. Karena saudara tahu saudara bersandar kepada siapa. Bukan lagi dalam kekhawatiran, menentuan. Tetapi dengan kepastian karena kita bersandar kepada yang kekal. Ya silakan ditutup. Saudara Yohanes melihat janji Allah seperti firman-Nya dalam Yesaya 43 ayat 19. Ngomong apa Yesaya? Yesaya berkata, sesungguhnya aku mengadakan sesuatu yang baru. Aku menjadikan suatu yang baru. Ya. Tetapi sekarang ada tambahannya dalam kitab Wahyu. Bukan sekedar sesuatu yang baru, tetapi menjadi everything. Segala sesuatu baru. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan siapa yang akan menyaksikan segala sesuatu yang baru ini? Mereka yang dibenarkan di dalam Kristus. Melihat keindahan Tuhan. Saudara yang kalau sudah dilahirkan kembali, ketika melihat alam ciptaan, wah kacamata itu pun berbeda. Melihat gunung yang tinggi didandani Tuhan dengan begitu indahnya. Wah indahnya, 5 menit lagi ngomong, wah indahnya, wah bagusnya ya. Sambil puterin itu gunung Fuji dengan cuaca yang cerah sekali. Wah bagusnya ya. Walaupun sebelahnya ada kotoran sapi yang begitu gede tumpukannya, tapi wah tetap indah, tetap foto di sampingnya. Bagusnya luar biasa saudara pemandangan itu. Ini saya ngomong seperti ini karena realitas saya alami saudara. Lihat padang rumput. Oh kayak di Norwegia ya. Begitu indahnya di daerah sana ya. Saya puterin sekitar gunung Fuji itu dalam satu perjalanan saudara. Begitu indahnya. Foto lagi. Nggak ada habis-habisnya bersyukur kepada Tuhan atas indahnya ciptaan Tuhan. Terlebih lagi ketika kita sudah melihat apa jadinya. Segala sesuatu yang baru ini ketika Tuhan hadirkan di depan mata kita. Mereka akan berdiri di hadapan Allah menyaksikan karya Tuhan. Mereka akan melihat pembaharuan ciptaan secara penuh, mulia, sempurna, kekal. Saudara, ada tragedi besar di dunia ini. Orang berdosa membenci Tuhan. Mereka menghindari Dia. Sekuat tenaga tidak mau memikirkan Dia. Namun, siapa Allah yang mereka hindari? Mereka tidak tahu. Dialah pemberi kehidupan. Kalau iblis, pemberi kematian. Dia mau ngajak semakin banyak orang yang ikut dia, kemudian sama-sama dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua. Tetapi Tuhan menyatakan kebenaran. Iblis menyatakan dusta karena dia bapa segala dusta. Tuhan pemberi hidup, tetapi iblis memberi kematian.
Nggak mau sendirian. Tuhan pemberi kehidupan. Dia adalah Allah yang penuh belas kasihan. Firman-Nya berkata di ayat yang ke-6, kepada orang yang haus, Aku akan memberikan dari mata air kehidupan tanpa bayaran. Ini pesan Allah bagi saudara. Jika saudara belum berbalik kepadanya, Dia menawarkan kehidupan dari mata air kehidupan. Ngelihat fisik kita pun seperti nggak ada harapan. Tulang makin susah, kaki sini makin susah, mata semakin memudar. Ini mengingatkan kita akan sebentar lagi selesai. Tetapi saudara, Tuhan menawarkan kehidupan dari mata air kehidupan, dari keberadaannya yang kekal. Tuhan sudah menunjukkan jalan, Tuhan menunjukkan kebenaran, dan Dia juga adalah hidup. Saudara, bayangkan tanah yang kering. Tadi kita nyanyi lagu juga ada musafir ya. Seorang musafir, bayangkan tanah yang kering, lalu ada musafir kelelahan, hatinya haus, tapi di sana ada mata air, dikelilingi dedaunan hijau yang subur. Kalau saja mereka mau datang, maka mereka akan minum, mereka akan dipuaskan. Dan inilah kehidupan manusia. Jiwa-jiwa tidak puas, hati berduka, banyak yang terluka. Mungkin saudara bergumul dengan kekecewaan besar. Mungkin kekhawatiran yang menggerogoti hati saudara dan merongrong saudara. Mungkin saudara telah dihancurkan oleh tragedi demi tragedi, oleh penipuan demi penipuan. Seperti waduk yang kosong, hidup terasa kering. Hidup, hati terasa hampa. Tapi dengar, Tuhan menawarkan air yang memulihkan, memuaskan hati, menghibur yang bersedih. Yesus sendiri berkata, barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Tuhan Yesus juga gak omong kosong berkenaan dengan hal ini. Datanglah kepada Dia. Hanya Dia yang bisa memuaskan. Hanya Dia yang memberi kehidupan. Saudara, orang-orang kudus Tuhan di setiap zaman, mereka datang kepadanya dengan iman. Mereka minum dari air kehidupan, dan mereka merasa dipuaskan. Mereka sadar akan dosa mereka. Mereka merasakan rasa bersalah mereka. Mereka merasakan kekosongan mereka. Tercabik-cabik ya jiwa mereka. Mereka haus akan pembebasan. Lalu mereka mendengar kabar baik. Pengampunan penuh ada di dalam Kristus. Belas kasihan tersedia bagi yang bertobat. Kasih karunia melimpah bagi yang percaya. Mereka percaya. Mereka datang. Mereka minum. Dan mereka hidup. Walaupun usianya belasan tahun. 20-an tahun. Mendatangkan reformasi. Apa yang Allah tawarkan? Apa yang Tuhan tawarkan kepada kita? Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Kalau bicara core-nya manusia, itu apa? Jiwa, hati. Itu yang Tuhan perbarui total. Apa yang Allah tawarkan? Belas kasihan. Apa yang Allah tawarkan? Anugerahnya. Apa yang Allah tawarkan? Pengampunannya. Apa yang Allah tawarkan? Damai sejahteranya. Dan berharap saudara pun boleh memperolehnya. Apa yang Allah tawarkan? Kekuatan from above. Kuasa dari atas. Saudara, di dunia ini air kehidupan mahal. Siapapun yang punya sumber air di padang gurun, maka akan menjual sumber air itu yang dari padang gurun itu dengan harga yang tinggi. Tetapi Tuhan berbeda. Dia memberikan air kehidupan tanpa bayaran. Dia menawarkan hidup kekal sebagai hadiah tanpa bayaran. Kenapa? Karena kasih karunia-Nya besar. Karena kasih karunia-Nya besar. Kenapa? Karena Dia murah hati. Inilah tawaran Allah bagi saudara.
Datanglah, minumlah, hiduplah. Dan pertanyaan penting, siapa yang disambut oleh Tuhan? Siapa yang bisa datang ke mata air kehidupan? Sudah tahu, oke, saya mau datang. Tetapi kemudian kan apakah yang datang akan diterima? Siapa yang bisa datang? Apakah kita harus mencarinya sendiri? Menggali sumur sebagaimana bapakku Yakub? Dan memperoleh air daripadanya? Haruskah kita mengumpulkan perbuatan yang baik? Bekerja dengan segala kekuatan dan usaha kita? Apakah memberi uang ke gereja cukup? Ataukah ada ritual yang harus dilakukan? Sebagaimana orang-orang Jepang ketika ngeliat, oh ini ada kami. Kalau saya salah melakukan suatu tindakan ritual, maka saya akan kena kutuk. Saudara, jawaban Allah jelas. Bagaimana caranya? Ayat yang ke-6. Kepada orang yang haus akan kuberi minum. Jadi, Tuhan kasih minum kepada siapa? Orang yang haus. Orang yang haus ini apakah mereka akan, bagaimana mereka sikap hatinya? Syaratnya apa? Hanya ada satu syarat, saudara, untuk bisa kemudian mendapatkan minum. Ya haus. Sadar akan kehausan saudara. Haus akan Allah. Haus akan kehidupan rohani. Ketika tidak ada kehausan akan Tuhan, kita tidak akan mendapatkannya. Bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan? Itu bukan dengan kaki kita, tapi dengan iman kita, dengan hati yang terbuka akan kepada kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan, didengar, dilihat. Dengan jiwa yang membutuhkan kasih karunia-Nya. Apa artinya datang kepada Tuhan? Menerima Yesus. Mempercayakan diri saudara kepadanya. Mengakui dialah satu-satunya juru selamat dunia. Tuhan, kalau Tuhan tidak memberikannya, maka habislah saya. Kalau Tuhan tidak memberikan kasih karunia-Mu, maka saya tidak dapat melangsungkan kehidupan ini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan. Bagaikan rusa rindu sungai yang berair. Datang kepada Tuhan berarti membawa dosa-dosa saudara ke atas kayu salib. Menyadari bahwa darah Yesus dicurahkan untuk pengampunan kita. Datang kepada Yesus berarti berjalan bersamanya dalam iman. Jiwa kita minum setiap hari dari firman-Nya. Firman-Nya adalah mata air kehidupan. Mazmur 1 ayat 3. Maka kemudian apa yang kita terima? Saudara akan tahu apa itu yang namanya damai sejahtera. Apa itu yang namanya kekudusan, kemurnian. Apa itu yang namanya kuasa dari Allah. Yang menurut orang gak mungkin orang ini akan berubah. Orang ini sudah kecanduan, dia punya berhala seperti itu. Nggak mungkin bisa diubahkan. Betul, tidak mungkin. Tapi Tuhan bisa mengadakan hal yang mustahil. Ketika Tuhan memberikan anugerah dan belas kasihan-Nya. Kuasa dari Tuhan. Yang mati, dibangkitkan. Yang terikat, dilepaskan. Mendapatkan makanan, minuman, dan pakaian dengan cuma-cuma. Saudara, apakah saudara haus? Apakah saudara haus? Datanglah kepadanya dan minumlah darinya. Bukan yang saudara gali untuk dapatkan airnya. Datang kepadanya dan minumlah. Mata air kehidupan Allah memuaskan kita. Tapi juga membangkitkan kerinduan yang lebih dalam lagi. Gak ada habis-habisnya. Tuhan sudah berikan, Tuhan berikan lagi. Tidak ada habis-habisnya. Semakin kagum melihat keindahan Tuhan, semakin lebih lagi. Dunia baru yang Allah hadirkan akan memberikan kepenuhan sejati. Tapi pengalaman akan kemuliaannya akan membuat kita semakin rindu. Tawaran Tuhan bukan hanya keselamatan, tapi juga bahkan hubungannya sebagai anak-anaknya. Ayat yang ke-7 dikatakan, barang siapa menang, aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Kita anak-anak adopsi dan kita dijadikan anak
karena kita di dalam Kristus. Inilah janji Allah bagi umatnya. Sebagai anak-anak Allah kita memiliki hak istimewa. Kita mengenal Dia sebagai Bapa yang sejati. Bapa dunia bisa gagal. Bahkan ada juga yang gak ada bapak, gak ada mak, yatim piatu. Tapi Tuhan menjadi Bapanya. Bapa manusia gak sempurna. Bapa manusia bisa meninggalkan. Bapa manusia bisa mengecewakan. Tetapi Bapa surgawi sempurna dan tahu kebutuhan anak-anaknya. Sebagai anak kita juga menjadi ahli warisnya. Warisan kita adalah kehidupan kekal dalam kemuliaannya. Kehidupan Kristen itu dimulai dengan iman. Saat ini pun kita hidup karena iman. Dan kemudian kita menang. Kita akhiri semua itu karena iman. Kemenangan bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena kasih karunia Kristus. Dan bagaimana orang percaya bisa menang? Bagaimana saudara? Ini ayat yang pernah kita hafal ya. Yang mengalahkan dunia adalah iman. Lalu orang percaya itu kemudian bisa dinyatakan menang dalam kitab Wahyu karena mereka adalah orang-orang yang menang karena oleh darah. Orang percaya menang oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka. Saudara ingat ya ini ya. Ini udah hafal mati saja. Hafal mati. Memang kita itu tugasnya seperti ini. Kita beriman. Beriman kepada siapa? Darah anak domba. Dan apa yang kita lakukan? Lewat perkataan kesaksian kita terus beritakan. Ini kan orang yang beriman. Percaya, menyatakan, menyaksikan. Ya. Bagaimana orang percaya menang? Oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka. Terus dikatakan dalam kitab Wahyu, karena mereka tidak menyayangkan nyawanya. Mereka tidak menyayangkan nyawanya. Kenapa? Mereka pun beriman kepada Tuhan. Yang Tuhan Yesus waktu ngomong, siapa yang kehilangan nyawa karena aku, maka dia akan mendapatkannya. Beriman. Lagi-lagi iman, saudara. Allah itu setia. Ia akan menyelesaikan pekerjaan yang baik yang telah dimulai dalam kita. Filipi 1 ayat 6. Bersama Yesus kita menang. Dan itu untuk kemuliaan Allah semata. Tuhan adalah kehidupan. Tuhan adalah Allah kehidupan. Yang ketiga, Tuhan adalah Allah keadilan. Pada akhir zaman, Allah duduk bertatah dalam kebenaran. Dan dia memberikan kehidupan bagi mereka yang haus akan keselamatan. Dan telah menang dalam iman. Tetapi Allah yang penuh kasih juga adalah Allah yang adil. Dia akan menghukum dosa. Dia akan menghukum semua dosa dan kesalahan yang tidak diampuni. Ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, mereka akan mendapat bagian dalam lautan api. Dan ini adalah kematian yang kedua. Dan siapa yang menerima hukuman ini? Mereka bukanlah orang yang haus akan Tuhan. Tuhan, aku merindukan Engkau. Bukan. Tapi apa yang mereka hausi? Mereka haus akan dosa. Aku haus. Aku haus. Aku haus. Kedagingan. Nafsu. Dunia. Keangkuhan hidup. Apa yang diinginkan mata. Mereka haus akan semua dosa ini. Mereka yang mencintai dunia lebih daripada Tuhan. Mereka yang bersekongkol dalam pemberontakan terhadap Tuhan. Dan Yohanes di ayat yang ke-8 ini mendaftarkan semua kan ya. Yang kemudian akan menerima hukuman kekal. Dan di situ ada dua kelompok, saudara coba lihat yang pertama dan yang kedua. Kelompok pertama adalah mereka yang pernah mengaku percaya tetapi kemudian meninggalkan iman mereka. Kelompok yang kedua adalah mereka yang hidupnya penuh dengan kefasikan dan menolak kebenaran. Satu, pernah masuk di dalam kekristenan. Yang kedua, memang gak pernah mau. Dan bahkan melawan ya. Kelompok yang pertama adalah dikatakan penakut dan tidak percaya. Itu bukan sekedar takut, saudara. Mereka adalah yang mengkhianati Kristus karena tekanan dan pencobaan. Saya kalau menyaksikan Kristus nih, waduh di lingkungan saya ini saya akan dipermalukan. Dan Tuhan katakan, aku pun gak kenal engkau. Siapa kamu? Aku gak kenal engkau.
Mereka bukan kehilangan keselamatan, tetapi mereka sebenarnya tidak pernah memilikinya. Sekali lagi ya, orang-orang ini adalah yang dikatakan penakut dan tidak percaya adalah mereka bukan kehilangan keselamatan, tetapi memang dari awal mereka tidak pernah memiliki keselamatan. Orang percaya harus menghadapi pencobaan dengan keteguhan hati. Bukan dengan kekuatan, bukan demikian. Orang percaya menghadapi pencobaan dengan keteguhan hati karena mereka bersandar kepada yang kekal. Sekali lagi, ujian iman kemudian membuktikan keasliannya dan menyucikan kita. Kalau saudara emas tidak takut diuji dengan api, justru api semakin memurnikannya. Emas tidak takut diuji dengan api, justru dengan api semakin emas itu murni. Saudara, kemudian kelompok yang kedua yang dinyatakan oleh Yohanes adalah kelompok orang-orang keji dikatakan. Adalah mereka yang mencintai dosa, haus akan dosa, bukan haus akan Tuhan. Mereka sering menjadi musuh besar daripada Injil. Seperti Demas yang mencintai dunia dikatakan. Daftar yang kemudian berikutnya mencerminkan kefasikan dunia adalah pembunuh, orang yang berbuat cabul, penyembah berhala, pendusta. Mereka yang menolak bertobat dari dosa-dosa ini akan menerima hukuman kekal. Yohanes nyatakan kepada kita. Tetapi saudara, ini semua dinyatakan bukan tentang mereka yang percaya walaupun pernah berdosa. Ketika Kristus datang untuk menebus orang berdosa, darahnya membersihkan kita dari segala dosa. Yang Allah tuntut adalah pertobatan sejati. Dosa tidak boleh menjadi ciri khas daripada kehidupan orang percaya. Masih bisa berdosa, tapi saudara diberikan kuasa untuk lepas daripada dosa. 1 Korintus 6 ayat 11 katakan, tetapi kamu telah dibasuh, telah dikuduskan, telah dibenarkan dalam nama Yesus Kristus. Saudara, dosa-dosa ini adalah masa lalu kita. Ini bukan masa depan kita. Masa depan kita bukanlah hidup di dalam segala dosa dan kesalahan ini. Dengan segala kenajisan dan perbuatan kotor ini. Itu masa lalu kita. Masa depan kita adalah kesempurnaan seperti Kristus. Allah yang bertata di akhir sejarah adalah Allah yang adil. Tidak semua akan masuk dalam kemuliaan kekal. Banyak yang akan menerima bagian dalam hukuman yang kekal. Sebagaimana orang percaya akan memuliakan Tuhan lewat karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kekal, orang fasik pun akan memuliakan Tuhan karena keadilannya Tuhan dalam hukuman kekal. Sekali lagi saudara, sebagaimana orang percaya akan memuliakan anugerah Allah dalam kehidupan kekal, bersyukur karena belas kasihan dan anugerahnya. Orang fasik pun akan memuliakan keadilan Tuhan dalam hukuman kekal. Keselamatan itu nyata. Sekali lagi ya, keselamatan itu nyata. Dan hukuman itu juga nyata. Di zaman kita mau menyatakan neraka nggak ada. Neraka nggak ada. Setelah habis, ya sudah hilanglah. Void. Nggak ada apa-apa lagi. Tidak. Hukuman kekal menanti. Atau keselamatan kekal saudara peroleh. Karena itu saudara, marilah kita berpegang teguh dalam iman kepada Kristus. Tuhan adalah Allah keadilan. Pada akhir zaman Allah duduk bertata. Setiap manusia akan menghadapnya. Pemerintahannya yang berdaulat menentukan nasib kekal daripada setiap orang. Jika Allah yang paling penting di akhir sejarah, sekali lagi. Kalau Tuhan adalah yang paling penting di akhir sejarah, maka Tuhan juga harus menjadi yang paling penting dalam hidup kita sekarang, bukan? Kalau Tuhan adalah yang paling penting di akhir sejarah, bahkan penting pun di awal, bukankah Dia juga adalah harus yang paling penting dalam kehidupan kita sekarang, bukan? Setiap orang dipanggil Allah untuk diperdamaikan dengan Allah. Pengampunan hanya tersedia dalam Yesus Kristus, 2 Korintus 5 ayat 20. Kesaksian, penyembahan, dan doa orang percaya tidak sia-sia selagi dunia sambil terus kasih tahu itu sia-sia. Kamu bicara kepada siapa? Tidak kelihatan. Doa kamu dijawabkah? Tuh apa yang sekarang kamu alami? Tuh kan gitu ya. Terus dalam usaha peperangan rohani seperti ini saudara, semuanya memiliki dampak nyata dalam sejarah.
Dan karena dunia ini diserahkan ke dalam tangan Allah yang bijaksana dan berdaulat, maka yang kita lakukan sebagai orang percaya dalam keseharian kita tidaklah sia-sia. Tapi ada satu perintah khusus yang Tuhan berikan kepada Yohanes. Dia katakan di awal di ayat yang kelima. Juga ia berkata, tuliskanlah ini. Firman Allah pemberian utama surga bagi manusia. Hal yang paling berharga bagi kita. Sebuah peringatan bagi orang berdosa. Sebuah panggilan untuk menerima anugerah keselamatan. Tetapi menulis saja tidak cukup. Perlu ada yang menyebarkan berita. Siapa yang akan menyuarakan kebenaran Allah? Siapa yang akan menyebarkan Injil ke seluruh dunia? Kitab Wahyu bukan ditulis untuk kemudian disimpan, dimasukkan ke dalam, tidak pernah dibaca. Kitab Wahyu ditulis untuk kemudian diterbitkan dalam kesaksian gereja dan dihidupi oleh setiap orang percaya. Dan inilah panggilan kita hari ini. Karena Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Marilah kita mengenal Allah lebih dalam lagi, lebih kenal lagi, lebih kenal lagi. Lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Marilah kita memberitakan kebenarannya. Marilah menunjukkan hidup dan keadilannya kepada dunia. Itulah panggilan kita hari ini. Allah telah berseru kepada Yohanes, tuliskanlah ini. Yohanes taat, dia catat. Dan kini pesan itu dipercayakan kepada kita. Dan Charles Wesley mendorong kita lewat pujiannya. Bisa dimunculkan PowerPoint-nya. Mari kita semua bangkit berdiri. Hai masyurkanlah Allahmu yang kudus. Besar namanya, beritakanlah terus. Agungkanlah dia yang penuh kuasa, kekal dan mulia kerajaannya. Bahkan di lagu yang pertama tadi kita nyanyikan. Kesedunia hendak ku masyurkan, hendak ku masyurkan, hendak ku masyurkan. Kesedunia. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu yang ini. Hai masyurkan Allahmu kudus. KRI 202. Dengan suara yang keras. Hai masyurkanlah Allahmu kudus. Besar namanya, beritakanlah terus. Agungkanlah dia yang berkuasa, kekal dan mulia sekali lagi, dengan lebih tegas lagi. Hai masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, beritakan terus. Agungkanlah dia yang berkuasa, kekal dan mulia kerajaannya. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa, minta Pak Kris boleh pimpin kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang Tuhan berikan pada hari ini. Engkaulah yang mengetahui setiap hidup kami ya Tuhan, apa yang ada di dalam hati kami. Pada hari ini Tuhan kami memohon anugerah-Mu, biarlah Engkau boleh memberi kami hati, untuk kami boleh sadar ya Tuhan, atas kehausan daripada jiwa kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sebab seringkali kami mengisi jiwa kami yang haus, dengan berhala-berhala yang kami ciptakan sendiri. Buatan tangan kami yang tidak dapat menyelamatkan kami. Tetapi kami hari ini mendengar ya Tuhan, bahwa hanya Engkaulah Allah yang benar, Allah yang menyatakan melalui firman-Nya, sehingga kami boleh mengenal Engkau. Dan Engkaulah yang memberikan kami aliran-aliran air hidup, melalui Roh-Mu yang dapat menghidupkan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berbelas kasihan, boleh melegakan daripada dahaga kami, sehingga kami tidak kehausan lagi. Bahkan tiap-tiap detik kehidupan kami boleh semakin rindu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan apa yang menjadi sukacita kami tidak kami simpan sendiri, tetapi kami boleh kabarkan kepada seluruh dunia ya Tuhan, dengan menghidupinya dan menyatakannya di dalam perkataan kami, bahwa Engkau adalah juru selamat kami, dan hanya di dalam anak-Mu saja Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh mendapatkan keselamatan kami. Berbelas kasihanlah Tuhan, biarlah kami boleh terus Tuhan pakai, Tuhan kuduskan,
untuk menyatakan kemuliaan-Mu sampai dengan akhir daripada kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Amin.